Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam pertemuan yang kesekian kali. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam diberikan kesehatan dalam mengerjakan segala sesuatu, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat menjalankan salah satu ibadah dalam bentuk thalabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa baik dan selalu mengikuti ajarannya dan istiqomah dalam menegakkan ajaran agama Islam, yang insya Allah kita juga termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah agar yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita yang sebelumnya adalah pembahasan tentang salat dalam perjalanan, yaitu salat jamak. Di pertemuan sebelumnya di dalam buku kalian, di buku fikih, sudah dijelaskan tentang materi tentang salat jamak. Untuk materi yang berikutnya adalah tentang sholat qashar. Kita bisa lihat di halaman 46 buku paket kalian. Apa itu sholat qashar? Mengqashar adalah meringkas atau mengurangi jumlah rakaat sholat rubaiyah. Apa sholat rubaiyah? Sholat rubaiyah yaitu sholat yang jumlah rakaatnya 4, sehingga yang tadinya 4 diringkas atau dikurangi menjadi 2 rakaat. Namun semua keringanan tersebut punya aturan ataupun punya syarat dan atau ketentuan, sehingga sholat qashar bisa dilakukan. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 110, yang artinya kurang lebih, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sedangkan di dalam sebuah hadis dikatakan, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, awal mula diwajibkan sholat itu 2 rakaat. Kemudian ditetapkan bagi sholat safar dan disempurnakan 4 rakaat bagi sholat adhar atau tidak safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwasannya dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, diwajibkan sholat 2 rakaat kecuali maghrib, karena maghrib adalah sholat witir di siang hari. Kemudian disempurnakan 4 rakaat bagi sholat adhar atau tidak safar dan ditetapkan bagi sholat safar. Dalam riwayat Bukhari ada sebuah penambahan, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya Nabi Muhammad hijrah, maka diwajibkan sholat 4 rakaat dan ditetapkan bagi sholat safar atas yang pertama 2 rakaat. Jadi ternyata memang banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan tentang mengqashar sholat. Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat apakah mengqashar salat dalam salat itu wajib, sunnah atau pilihan. Terdapat dalam mazhab Abu Hanifah mewajibkan qashar bagi orang yang melakukan perjalanan
telah terpenuhi syaratnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah azimah. Dan tidak boleh sholat dengan imam, yaitu menyempurnakan dengan 4 rakaat. Dalam keadaan tersebut bila dilakukan hukumnya adalah dosa. Dalil yang digunakan adalah dalil riwayat Bukhari dan Muslim. Awal mula diwajibkan sholat 2 rakaat, kemudian ditetapkan bagi sholat safar yang disempurnakan 4 rakaat bagi syarat hadhar atau tidak safar. Adapun tentang hukum sunnah, yang masyhur berpendapat bahwa mengqashar salat itu adalah sunnah adalah dalam mazhab Maliki. Dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang secara umum selalu mengqashar salat dalam hampir semua perjalanan beliau, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar berkata, "Aku menemani Rasulullah, beliau tidak pernah menambah salat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman." Hadis Bukhari dan Muslim. Berbeda dengan pendapat lain tentang pilihan. Apa itu hukum pilihan? Jadi pilihan itu yang dimaksud adalah bukan disunahkan, bukan diwajibkan, tapi adalah bagaimana tergantung niat kita. Jadi yang berpendapat untuk mengqashar sholat atau tidak itu merupakan pilihan adalah di dalam kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali. Namun bagi mereka mengqashar itu tetap lebih afdol karena merupakan sedekah dari Allah. Artinya pemberian yang memang luar biasa dari Allah sehingga kita diberikan keringanan. Ketika kita diberikan keringanan oleh Allah, niscaya kita boleh melakukannya karena itu sangat afdol. Istilahnya diskon ya, artinya diskon keringanan dari Allah. Jadi ketika ada keringanan, kenapa tidak kita lakukan? Itu terdapat di dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Shadaqatu tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatah." Umar radhiyallahu anhu berkata, qashar adalah sedekah Allah yang diberikan padamu, maka terimalah sedekahnya. Jadi memang banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan tentang mengqashar sholat. Adapun kriteria safar yang membolehkan qashar, yang pertama adalah jarak. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjamak sholat dilihat dari segi batas minimal jarak perjalanan. Yang pertama, syaratnya adalah jaraknya harus 88,704 km. Jadi itu adalah menjadi salah satu syarat daripada diperbolehkannya kita menjamak dan mengqashar salat. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal dan lainnya mengatakan minimal berjarak 2 hari perjalanan dengan langkah yang biasanya. Malamnya tidak dihitung kecuali hanya perjalanan siangnya saja. Masa tempuh ini kalau dikonversikan dengan jarak tempuh sebanding dengan jarak 24 mil, dibanding pula dengan jarak adalah 4 burut, dan dibanding dengan 4 farsak. Jarak ini juga sama dengan 48 mil Hashimi. Jadi menurut kesepakatan para ulama, jarak 1 farskah itu adalah sama dengan 4 mil. Sehingga ketika dikatakan 4 burut itu sama dengan 88,704 km. Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan 1 jam naik pesawat terbang, tetap dianggap dengan memenuhi syarat perjalanan karena dijadikan dasar bukan lagi hari ataupun waktu, melainkan jarak tempuh.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqashar salat bila kurang dari 4 burud dari Mekah ke Usfan. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Selain itu juga ada beberapa ulama besar yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mereka berdua tidak pernah mengqashar salat kecuali bila perjalanan berjarak minimal 4 burud. Dan yang kedua mengenai jarak tersebut 3 hari dalam perjalanan menurut Abu Hanifah dan Kuhiyun mengatakan minimal perjalanan 3 hari, di mana perjalanan itu dahulu ditempuh dengan menggunakan unta atau berjalan kaki. Menurut hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, bahwasannya orang yang mukim mengusap sepatu dalam jangka waktu sehari semalam, sedangkan orang yang safar mengusap sepatu dalam jangka waktu 3 hari 3 malam. Terdapat dalam An-Nasubur Rayah jilid 2 halaman 183. Ada juga yang mengatakan tanpa batas minimal atau tanpa ada batas jarak. Sedangkan Zahiri mengatakan tidak ada batas minimal seperti yang telah kami sebutkan di atas. Jadi mutlak safar artinya berapapun jaraknya yang penting sudah masuk dalam kriteria safar atau perjalanan. Yang mewakili kalangan ini diantaranya adalah Ibnu Taimiyah. Seorang musafir dapat mengambil rukhsah salat dengan mengqashar meski tidak memenuhi jarak tertentu. Bahkan bila hanya berjarak 3 mil saja, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Anas berkata bahwa Rasulullah SAW jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 parsak, beliau sholat 2 rakaat. Jadi itulah terkait tentang masalah jarak. Yang kedua tentang safar yang mubah. Di dalam Imam Syafi'i dan Imam Hambali mewakili kalangan jumhur ulama mengatakan seorang yang melakukan safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah bila dia sholat maka tidak sah sholatnya. Alasannya karena seperti orang yang tahu bahwa dirinya dalam keadaan hadas tidak punya wudhu tapi tetap sholat. Sedangkan buat Maliki, orang itu bila mengqashar sholatnya akan berdosa. Jadi ada syarat-syarat tertentu dalam mengqashar sholat. Yang ketiga adalah syaratnya adalah melewati batas tempat tinggal. Sholat qashar sudah bisa dimulai ketika musafir itu sudah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggal, tetapi belum boleh dilakukan ketika masih di rumahnya. Jadi kesimpulannya di sini kita mengqashar sholat harus keluar dari rumah terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku sholat zuhur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah 4 rakaat dan sholat asar bersama beliau di Zulhulaifah 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat syaratnya adalah dalam keadaan safar sepanjang sholat. Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan mengqashar sholat diisyaratkan harus dalam keadaan safar sepanjang sholat itu berlangsung. Berarti sholat itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan safar sejak dari awal mulai sholat hingga salam. Maksudnya jangan sampai safar sudah selesai ketika sholatnya sedang berlangsung. Hal ini bisa terjadi baik fisik atau secara niat. Yang kelima adalah punya tujuan yang pasti. Safar itu harus punya tujuan yang pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tanpa tujuan. Misalnya adalah orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, di mana dia tidak tahu mau pergi kemana tujuan perjalanannya. Jadi di sini jelas dikatakan bahwasanya kita ketika nggak punya tujuan, tidak memiliki tujuan yang jelas,
maka tidak diberlakukan yang namanya sholat qashar atau sholat jamak. Jadi kita harus punya tujuan di mana tempat yang akan kita tuju. Berakhirnya kebolehan mengqashar salat. Tidak selamanya seorang yang pergi meninggalkan rumah dan negerinya dianggap sebagai musafir. Boleh jadi meski tidak ada di rumah atau negerinya, seorang telah menetap di kota atau di negeri lain. Jadi ketika seseorang sudah menetap, maka itu bisa dianggap bukan seorang musafir atau tidak diperbolehkan untuk mengqashar salat. Tetapi ketika seorang musafir berhenti di satu titik dalam waktu yang cukup lama, apakah masih melekat pada dirinya status musafir? Beberapa lama waktu yang ditolerir buat seorang masyoh dianggap musafir pada diam di suatu tempat. Lalu berapa batasannya? Antara fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa masa berlakunya qashar bila menetap di suatu tempat selama 4 hari. Jadi setelah 4 hari berlangsung, ketika orang tersebut berdiam diri selama 4 hari, lebih dari 4 hari, maka dikatakan sholat qasharnya sudah tidak berlaku lagi. Ini menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa masa berlakunya jamak dan qashar bila menetap di suatu tempat selama 15 hari. Dan Imam Ahmad bin Hambal dan Daud berpendapat bahwa masa berlakunya jamak dan qashar bila menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari, maka selesailah masa jamak dan masa qashar. Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar salat. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melaksanakan sholat di sebagian safarnya 19 hari, sholat 2 rakaat, dan kami jika safar 19 hari sholat 2 rakaat, tetapi jika lebih dari 19 hari maka kami sholat dengan sempurna. Jadi itulah terkait tentang syarat-syarat sholat qashar. Adapun beberapa hikmah daripada salat jamak dan salat qashar, ya, antara lain adalah memudahkan umat Islam untuk sholat dimanapun berada. Kemudian bukti bahwa agama Islam itu selalu memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Kemudian keringanan yang ada dalam agama Islam bukan untuk dicari-cari dan dibuat-buat, apalagi diabaikan, tetapi untuk dilaksanakan. Karena hal tersebut berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian yang berikutnya, keringanan yang telah diberikan Allah dalam beribadah disebut adalah rukhsah. Di dalam pelajaran kali ini kita juga bisa menggabungkan di mana sholat jamak dan sholat qashar, sehingga disebut dengan istilah sholat jamak qashar. Apa itu sholat jamak qashar? Sholat jamak qashar berasal dari kata jamak dan qashar. Jamak artinya adalah berarti kumpul dan qashar berarti ringkas. Jadi menggabungkan sholat jamak dan sholat qashar. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah, salah satu contoh adalah sholat zuhur dan asar qashar jamak takdim. Pelaksanaannya 2 rakaat dengan niat usolli fardhu zuhri rakaataini qasharan majmu'an ilaihi asyr lillahi ta'ala. Jadi aku niat sholat fardu zuhur 2 rakaat dijamak dan dikosor dengan asar karena Allah Ta'ala. Jadi niat sholat zuhur 2 rakaat, jadi melaksanakannya di waktu zuhur, akan tetapi zuhur dan asarnya itu dikosor, jadi digabungkan kemudian dikosor. Adapun sebaliknya, bisa melakukannya zuhurnya 4 rakaat
dan qosornya dan asarnya 2 rakaat. Jadi begitupun sebaliknya. Jadi itulah beberapa materi tentang sholat jamaah qashar. Semoga senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah dan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, terima kasih untuk materi kali ini. Kita akan lanjutkan di minggu berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.